mengenai materi tentang konsep dasar bencana kasus trauma yang sering muncul pada korban. Masuk aja. Dan kasusnya yaitu diantaranya yang pertama Afridia Nurfabidra, Afridia Prayogi, dan Muhammad Ahmad Yazid. Selanjutnya materi yang pertama akan dibacakan oleh Rahman Yazid. Pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis-jenis bencana yang pertama ada bencana alam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua, bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Manajemen penanggulangan bencana. Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, lanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, stabilitas, dan rekonstruksi bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Berikutnya akan dibacakan oleh Aprilia. Kegiatan utamanya adalah tanggap darurat berupa pencarian, penyelamatan, dan evakuasi. Selanjutnya adalah fase pasca bencana. Pada fase pasca bencana, aktivitas utama ditargetkan untuk memulihkan kondisi rehabilitas dan pembangunan kembali institusi, tata kehidupan, dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik. Berikutnya adalah fase trauma yang sering muncul pada korban bencana. Akibat dari terjadinya suatu bencana akan adanya kerugian yang dialami oleh masyarakat seperti kehilangan rumah, keluarga, sahabat, teman, barang berharga, serta kekhawatiran yang masih membekas hingga saat ini. Dalam keadaan tersebut, para warga setempat banyak yang merasa tidak tenang, khawatir, gelisah, yang terus-menerus serta sulit menghadapi keadaan panik jika hal itu akan terulang kembali di kemudian hari. Selanjutnya adalah tipe gejala PTSD. Pengulangan pengalaman trauma ditunjukkan dengan selalu teringat akan peristiwa yang menyedihkan yang telah dialami untuk flashback, merasa seolah-olah peristiwa yang menyedihkan terulang kembali. Nightmares, mimpi buruk tentang kejadian-kejadian yang membuatnya sedih. Reaksi emosional dan fisik yang berlebihan karena dipicu oleh kenangan akan peristiwa yang menyedihkan. Ditunjukkan dengan menghindari aktivitas yang bisa dilakukan, percakapan yang berhubungan dengan trauma, perasaan terasing dari orang lain. Selanjutnya yaitu cara mengurangi dan mengatasi PTSD. Healing adalah proses pemulihan yang umumnya terjadi akibat gangguan psikologis, trauma, dan semacamnya. Karena adanya luka dari masalah yang disebabkan oleh diri sendiri atau orang lain. Menurut psikologi, healing adalah proses penyembuhan yang hanya melibatkan diri sendiri untuk bangkit dari penderitaan yang pernah dialami dan memulihkan diri dari luka batin. Tujuan dari self healing sendiri adalah
untuk memahami diri sendiri, menerima ketidaksempurnaan dan membentuk pikiran positif dari apa yang telah terjadi. Oke, terima kasih. Kemudian presentasi dari